Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Jadi setiap kegagalan yang kita lakukan sebetulnya adalah keberhasilan tunda. Kita harus mencari apa sih masalahnya, sehingga kegagalan itu bisa kita perkecil sebaik seminimal mungkin dan wujudlah suatu keberhasilan. Menurut Soekardi, wirausaha merupakan gabungan kata wira. Wira itu gagah, berani, ya, perkasa, dan usaha. Jadi wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Orang yang mampu untuk mencapai keberhasilan, ya. Orang yang mampu untuk mencapai keberhasilan. Apapun halangan, rintangan pun harus diselesaikan dengan baik, tapi dengan rencana yang betul-betul matang. Jadi sini tentang manajemen itu harus betul-betul saudara paham betul. Manajemen itu kan kalau di dalam itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu, di mana yang perlu diperhatikan adalah pertama inputnya, apa input yang akan kita kerjakan, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya, hasilnya, bagaimana outcome-nya, dan bagaimana dirasakan oleh masyarakat. Apakah hasil pemikiran kita bisa dirasakan oleh masyarakat, itulah yang harus menjadi tujuan utama. Jadi orang yang gagah, yang berani atau perkasa dalam usaha. Kegagalan jangan menjadikan suatu permasalahan yang luar biasa. Kegagalan merupakan suatu bagian yang terpenting untuk dipecahkan dan hasilnya dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Stuckner, seorang pakar strategi, jadi sini di dalam kewirausahaan itu kita harus mengenal strategi bagaimana untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sebuah proses destruktif yang kreatif. Nah, ini istilahnya suatu proses destruktif yang kreatif, di mana produk-produk atau metode produksi yang sudah ada dihancurkan dan diganti dengan yang baru. Kalau kita sudah mempunyai suatu pola tertentu dan pola ini banyak dikembangkan oleh masyarakat banyak, sehingga persaingan itu tidak bisa lagi gitu. Dan akhirnya pola kita harus dihancurkan sedemikian rupa, tetapi muncullah produksi yang baru, diganti yang baru dengan ide-ide yang baru. Nah, ini berkaitan dengan adanya penemuan, pendayagunaan peluang yang menguntungkan. Dengan kata lain, fungsi spesifik daripada entrepreneur adalah inovasi. Jadi yang terpenting di sini bagaimana memunculkan suatu gagasan baru yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa bersaing dengan orang lain. Jadi saudara perlu dipahami tentang definisi entrepreneur. Silakan saudara nanti buka lagi, cari buku pedoman ya tentang entrepreneur, kemudian definisi entrepreneur, dan memahami tentang entrepreneur itu sendiri. Pandangan para ahli tentang entrepreneur, wirausaha. Yang pertama, menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi, orang yang mampu bereaksi terhadap perubahan ekonomi, lalu menjadi agen ekonomi yang mengubah permintaan menjadi produksi. Nah ini, jadi orang yang mampu bereaksi terhadap perubahan ekonomi, lalu menjadi agen ekonomi yang mengubah permintaan menjadi produksi. Kedua, orang yang memiliki seni dan keterampilan tertentu dalam menciptakan usaha ekonomi yang baru. Itu Jean-Baptiste ekonomi Prancis. Jadi ternyata orang yang
sebagai bekerja sebagai wirausaha itu sebetulnya harus memiliki seni untuk mengotak-atik sehingga memunculkan suatu kreativitas dan akhirnya keterampilan tertentu dalam menciptakan usaha ini yang baru. Misalnya gini, yang paling mudah aja, kita lihat ada orang yang menjual makanan tentang comro. Tahu comro nggak? Comro. Tahu, Pak. Oncom di jero ya. Iya, Pak. Kalau kita goreng biasa sama dengan yang lainnya, mungkin orang tidak begitu ini ya. Mungkin kalau yang beli kemana-mana pun sama bentuknya sehingga tidak bergairah lagi gitu. Sehingga kalau melihat ini kok gini rasanya, jadi tidak ada keinginan untuk membeli. Tapi kalau comro ini dibuat sedemikian rupa, dibentuk seni bentuknya, kemudian dibuatkan semacam wujud bentuk comro yang mungkin berbeda dengan yang lain, itu akan memberikan rangsangan terhadap pembeli. Nah itu, sehingga akhirnya comro dia itunya sama gitu ya, tapi wujud daripada bentuk comoronya berbeda gitu. Itu memberikan suatu hal yang baru. Seorang inkubator gagasan yang baru yang selalu berusaha menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tingkat yang paling tinggi. Nah ini kalau sudah kita punya organisasinya, kita harus mampu untuk menggunakan sumber daya ini secara optimal untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dari mulai pembuatan bahan-bahan dasar menjadi bahan baku menjadi bahan makanan, kemudian dikemas, kemudian kita jual. Nah itu mempunyai orang-orang tertentu. Nah orang-orang itu harus dioptimalkan, terutama kalau dalam segi makanan ya tentang kebersihan, higienenya, kemudian mengenai bentuk produknya juga harus betul-betul berbeda dengan yang lainnya sehingga mencapai tingkat yang lebih tinggi di pandangan para ahli tentang entrepreneur. Jadi kalau demikian, orang yang entrepreneur itu orang yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga hasil yang kita wujudkan itu dapat diminati oleh orang banyak sehingga kita mendapatkan suatu nilai material yang betul-betul berbeda dengan orang lain. Begitu pula nanti saudara sebagai tenaga farmasis yang sekarang sedang digalakkan kepada Karipangkoka. Mampukah kita menciptakan suatu produk herbal ya, untuk mencegah, meningkatkan, dan menyembuhkan penyakit yang disesuaikan dengan kekinian. Adanya current isu terkini, misalnya dalam pandemi ini COVID-19. Kira-kira kita bisa mampu mewujudkan suatu makanan atau herbal yang betul-betul diminati oleh masyarakat dan khasiatnya adalah untuk mencegah COVID-19. Dilihatnya menawan, dirasakan dicoba diminum atau dimakan enak, kemudian khasiatnya adalah untuk meningkatkan daya imun. Nah ini bagi saudara untuk di dunia farmasis, bagaimana menggali kebiasaan pada masyarakat dulu, masyarakat yang selalu menggunakan secara tradisional menjadi tepat guna, menjadi menggunakan teknologi tepat guna sehingga menghasilkan suatu nilai yang berbeda dengan yang lainnya.
Nah, secara komprehensif, Meng Liang mendefinisikan wirausaha adalah sebagai inovator. Inovator itu apa sih? Inovasi, inovator. Apa sebut inovator? Inovasi. Apa sebut inovator? Ya, siapa yang tahu tentang Yang inovator? menciptakan, Ya, orang selalu. yang menciptakan atau pencipta. Ya, orang yang menciptakan hal yang baru, yang berbeda dengan yang lainnya, tetapi betul-betul berguna, bermanfaat bagi kepentingan umat manusia. Inovator, inovasi. Kemudian seorang pengambil resiko atau risk taker. Jadi seorang wirausaha harus mampu mengambil resiko. Resiko apapun itu harus kita hadapi. Tetapi diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kita sebagai orang yang akademisi, ya, orang-orang yang berilmu. Bagaimana resiko ini kita perkecil sekecil mungkin. Jadi seorang pengambil resiko, apakah nanti produk yang dihasilkan atau inovasi yang kita munculkan itu betul memanfaat bagi masyarakat atau tidak. Nah, ini kan resiko. Tapi ini bisa diperkecil sehingga akhirnya menjadi betul-betul menghasilkan suatu nilai. Jadi orang yang mempunyai misi dan visi. Nah, sinilah dasar pemikiran kita. Seorang entrepreneur, wirausaha harus punya visi dan visi. Visi itu apa? Apa disebut visi? Visi itu apa? Visi itulah cita-cita seakan-akan sudah di depan mata. Cita-cita yang diinginkan seakan sudah di depan mata. Dan itu bisa diraih. Oleh karena itu, visi itu harus berkaitan dengan waktu. Tahun sekian, saya harus menghasilkan produk herbal yang memberikan nuansa diperhatikan oleh orang banyak dan diminati oleh orang banyak tahun sekian, sehingga ada perjalanan yang harus kita lakukan. Lakukan dengan apa? Dengan misi. Misinya apa? Nah, misinya itu berdasarkan visinya, menciptakan, meningkatkan dari mulai produk, kemudian ya, dilihat dari inputnya gitu. Jadi sarana prasarana dan sebagainya itu dari sana, sehingga visi yang kita capai itu terwujud. Hasil dari pengalaman masa kanak-kanak. Nah, biasanya orang berwirausaha yang mampu melakukan perubahan itu adalah biasanya juga didasari dengan ada pengalaman di masa kanak-kanak. Biasanya meniru orang tuanya. Orang tuanya sebagai guru, orang tuanya sebagai pedagang, dia mungkin waktu anak-anaknya ikut-ikutan seperti bapaknya, ibunya, ada pengalaman tertentu. Saya yakin semua orang itu pasti ada pengalaman di masa kanak-kanak yang meniru orang tuanya atau meniru di sekelilingnya. Hasil dari pengalaman masa kanak-kanak itu sangat kaitannya dengan jiwa entrepreneur. Orang yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi. Nah, ini kita harus betul-betul
mempunyai keinginan untuk berprestasi tinggi. Karena orang yang berprestasi tinggi itu adalah mempunyai nilai yang betul-betul bisa dihargai orang-orang banyak. Kemudian orang yang memiliki locus of control internal. Bagaimana kita melakukan kontrol secara ke dalam pribadi kita sendiri. Dalam memilih sesuatu nilai kita perhatikan. Oleh karena itu otak kiri untuk mencari hal-hal yang baru, kemudian diaplikasikan dengan otak kanan, dan kita harus mengontrol minimal diri kita sendiri, dan maksimalnya adalah untuk kalau kita sudah memiliki suatu perusahaan, mengkontrol semua sarana prasarana atau input yang dibuat oleh kita. Nah, ini yang didefinisikan oleh Meng Liang. Jadi mendefinisikan bahwa wirausaha itu adalah seseorang inovator yang mau mengambil risiko dan memiliki visi dan misi yang jelas, dan dari awal dia ada masa pengalaman anak-anak dan ada keinginan untuk kebutuhan bertinggi dan selalu kontrol terhadap secara internal pada diri kita sendiri sebagai penggagas dan juga orang lain di dalam komunitas kita itu sendiri. Itu saya kira mengenai entrepreneur secara komprehensif, sehingga serta bertahap aku pasti bisa. Segala sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang kita inginkan, kalau kita lakukan secara teratur, terkontinu sesuai dengan visi dan misi kita, insya Allah dan bertahap aku pasti bisa. Misalnya saudara sekarang semester 4, mampukah kita 1,5 tahun lagi menjadi sarjana? Nah, ini kita bisa gunakan ini metode entrepreneur. Bisakah kita 1,5 tahun lagi menjadi sarjana? Karena diharapkan 3,5 tahun itu saudara harus bisa jadi sarjana. Kalau sampai bisa 3,5 tahun sarjana, itu adalah betul-betul saudara orang yang berprestasi tinggi. Nah, kita bisa gunakan dengan ini. Kita harus mempunyai inovasi tertentu, bagaimana belajar dengan inovasi tertentu, memberikan hal yang baru kita lakukan. Biasanya kalau belajar itu dilakukan sendirian, bagaimana kita menemukan orang, diskusi dan sebagainya. Kemudian kalau berdiskusi kita pasti punya risiko, ya risikonya ya kita harus bisa mempersiapkan hal tertentu yang berkaitan dengan keterlibatan orang banyak. Kemudian kita dengan grup kita itu punya visi yang jelas. Visinya adalah apa? Visinya adalah saya ingin tahun sekian menjadi sarjana yang berkualitas dan menjadi sarjana yang berkualitas. Nah, tentunya pengalaman masa kanak-kanak kita lihat apakah kita masa kanak sering belajar enggak. Kalau tidak pernah belajar ya mungkin harus berubah gitu. Ini hanya bagian kecil aja. Tapi kalau sudah terbiasa kita belajar terus-terusan sejak SD, SMP, jadi sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ingin mengharapkan berprestasi yang tinggi. Dan akhirnya kita mengontrol setiap saat, kontrol secara internal. Apakah benar kita belajarnya atau tidak. Sehingga nanti 1,5 tahun kemudian kita sudah menjadi sarjana. Patokannya kita lihat IPK kita gitu. IPK kita sudah berapa? Apakah sudah mencapai 3 lebih? Kalau sudah bagus, itu dasar kita. Kalau IPK kita sudah 3,25 atau 3 lebih, itu sudah nilainya kan B, A dan B kan. C-nya mungkin 1 atau 2 ya. Tapi kalau sudah terduga berarti itu sudah punya pengalaman dari masa lampau, itu anggaplah pengalaman pada masa anak-anak itu sudah bagus. Tinggal bagaimana dari ini kita mempunyai visi. Visinya apa? Visinya adalah
tahun 2000 sekian saya harus jadi sarjana, misalnya seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu, dijadikan patokan kita untuk menghasilkan suatu keberhasilan di masa depan. Nah, kalau sudah terbiasa begitu, kita kembangkan pada dunia usaha. Bisa di dunia usaha, bisa di dunia pendidikan, bisa di dunia pemerintahan. Nah, itu ya. Nah, karena itu kita harus mempunyai tahu sifat daripada wirausaha. Dari berbagai penelitian yang ada 19 sifat penting wirausaha yang dapat dikelompokkan menjadi 6 sifat unggul. Dari 19 sifat penting ini menjadi 6 sifat unggul. Apa yang 6 sifat unggul ini? Percaya diri. Ya, kita harus percaya diri. Yakin. Kita harus membuat visi 2,5 tahun, 1,5 tahun saya harus jadi sarjana. Percaya diri. Kemudian yang kedua, originalitas. Yang ketiga adalah berorientasi pada manusia, berorientasi pada hasil kerja, berorientasi masa depan. Yang terakhir, berdampak berani mengambil risiko. Nah, ini sifat ini harus menjadi ada di saudara. Kalau 6 sifat ini ada di saudara, insya Allah kalau saudara membuat untuk menjadi jiwa entrepreneur, untuk menjadikan mencapai tujuan yang kita harapkan, lulus untuk 1,5 tahun ke depan, insya Allah saudara bisa selesai 3,5 tahun. Minimal 4 tahun, maksimal 4 tahun ya. 4 tahun minimal, yang terbaik 3,5 tahun ya, 4 tahun. Lebih 4 tahun itu sudah kurang bagus. Maksimal 4 tahun sudah menjadi sarjana. Ini pakai definisi daripada wirausaha untuk mencapai titik tertinggi pada saudara yang sedang melaksanakan sebagai mahasiswa untuk mencapai keilmuan yang tinggi, gitu, mencapai prestasi yang tinggi, dan akhirnya sudah lulus pada sekarang tahun 2021, 2023, 2024 awal pertengahan sudah lulus gitu. Kalau kita buat seperti ini untuk contoh dari saudara. Terakhir, apa disebut percaya diri? Seorang entrepreneur harus memiliki sifat percaya diri yang tercermin dari yakin dan optimis. Yakin dan optimis. Ya, harus yakin dan optimis bahwa usahanya akan maju. Bahwa usaha kita untuk mencapai sarjana 1 tahun ke depan itu akan berhasil. Ya, rencana. Ya, harus yakin, optimis bahwa usahanya akan maju dan berkembang. Untuk itu seorang wirausaha harus mampu menyusun rencana keberhasilan. Keberhasilan perlu membuat rencana ya. Rencana untuk buat 1,5 tahun. Kalau misalnya contohkan seperti itu. Contohkan yang sekarang aja. Contohkan bahwa saudara ingin menjadi sarjana 1 tahun ke depan menjadi sarjana. Nah, kita harus yakin, sifatnya percaya diri, yakin dan optimis. Itu harus ditanamkan sehingga rencana betul-betul kita buat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mandiri, tidak mengandalkan bergantung pada orang lain atau keluarga. Nah, disinilah biasanya di sini agak sulit juga, tetapi kita harus mampu untuk ada kemandirian. Tidak mengandalkan dan bergantung pada orang lain atau keluarga. Kalau misalnya di dalam belajar sekarang, saudara untuk mencapai sarjana yang berkualitas nanti 1,5 tahun ke depan, kita harus jangan mengandalkan bergantung pada orang lain. Kita harus belajar sungguh-sungguh, belajar dengan benar, kemudian bisa memahami seluruh mata pelajaran
dan pada saat ujian itulah yang harus dilakukan oleh anak mandiri, tidak nyontek, tidak mengandung pada orang lain. Kalau sudah mengandung pada orang lain, saudara tidak akan optimis lagi, tidak yakin lagi gitu. Jadi yakinnya adalah untuk tergantung pada orang lain. Nah ini bisa terbawa-bawa nanti kalau sudah tidak mengandalkan pada orang lain, percaya diri pada diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan ke depan, kalau sudah lulus menjadi sarjana, itu insya Allah sudah akan berhasil. Seperti anak kecil ini, untuk mencoba untuk meramu makanan gitu, mencucurkan itu yakin bahwa ini akan tidak mengandung pada orang lain, tidak minta bantuan, dengan sendirinya bisa. Kemudian kepemimpinan dinamis, orang besar mampu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi kita kepemimpinan itu kan kepemimpinan diri sendiri dengan di bawah orang lain. Ya. Nah dengan diri sendiri ya kita harus menjadi pemimpin pada diri kita sendiri. Bertanggung jawab, apa yang kita rencanakan dilaksanakan. Apa yang kita rencanakan dilaksanakan. Membiasakan diri belajar tiap pagi jam sekian. Kalau bisa tidak dilakukan berarti ada kesalahan. Itulah harus menjadi pemimpin yang selalu bertanggung jawab pada diri sendiri. Sehingga aktivitas yang dijalankan baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang tidak hanya pada material, tapi bagaimana secara pribadi dengan berbagai pihak. Gitu ya. Nah ini percaya diri ya, sifat-sifat daripada dibaca pada yakin, optimisme, mandiri, kepemimpinan, dinamis, dan tanggung jawab. Bahkan nanti kalau sudah mampu kita harus bisa menjelaskan pada orang lain. Ilmu yang kita dapatkan itu dibetok pada orang lain. Selalu berdiskusi. Kalau misalnya sudah mau ujian, itu pada malam harinya tidak perlu belajar sendiri, tapi belajar berkelompok. Padahal untuk saling melakukan pertanyaan. Gitu. Kalau saya dulu waktu di kedokteran itu selalu malam harinya saya gaplek gitu. Saya remi, besoknya ujian, saya remi aja, remi. Siapa yang kalah turunkan rumusnya. Saya besoknya ujian kimia atau ujian fisika, ujian biologi. Kalau yang kalah, suruh jelaskan tentang sistem pencernaan. Jelaskan doanya. Jadi permain itu sebagai alat untuk supaya tidak bosan. Jadi kita sudah siap dari sejak awal karena belajar terus menerus sesuai dengan misi kita, rencana kita yang kita buat. Kemudian yang kedua, originalitas. Tercermin daripada kreatif, original, mampu mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan. Jadi dalam memecahkan persoalan, saudara harus mampu melahirkan ide-ide baru dan menemukan cara baru. Bagaimana kita belajar agar supaya munculkan kreativitasnya, tidak monoton. Kalau belajar hanya membaca aja begitu. Untuk mencapai tujuan, kita harapkan satu tahun setengah ke depan menjadi sarjana misalnya. Kita harus kreatif. Mungkin cara-cara baru inilah yang kita harus kita kembangkan untuk memecahkan persoalan. Mata kuliah apa yang kira-kira yang perlu memunculkan kreativitas. Jadi ide-ide baru ya. Dan inovatif, mampu melakukan sesuatu yang baru belum dilakukan orang banyak sebagai nilai tambah keunggulan bersaing. Nah ini jadi untuk bersaing dengan orang lain, teman-temannya, kita harus inovatif. Munculnya kreativitas, ide baru kita aplikasikan menjadi inovasi. Cara belajar yang baru mungkin orang lain tidak tahu.
saya yang tahu, sehingga pada saat ujian kita lebih cerdas daripada orang lain. Inisiatif, proaktif, mampu mengerjakan banyak hal dengan baik dan memiliki pengetahuan. Inisiatif dan selalu proaktif ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha atau kita tidak hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam mencapai tujuan. Inisiatif. Jadi originalitas itu adalah seorang jiwa entrepreneur itu adalah harus kreatif, inovatif, inisiatif, dan proaktif. Kemudian berorientasi pada manusia, sifat suka bergaul dengan orang lain. Para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas sasarannya. Kalau dalam dunia belajar ya teman-teman mahasiswa yang lainnya harus berorientasi pada manusia. Kalau orang yang suka bergaul itu cepat mendapat penguasaan ilmunya, ya. Bisa lebih cepat lagi. Dan saya harapkan bahwa saudara kalau mampu ya harus mampu ikut di dalam materi ekstrakurikuler, misalnya mampu masuk di dalam organisasi kemahasiswaan misalnya. Itu salah satu belajar untuk suka bergaul ya dengan orang lain, sehingga nanti pada saat kita menjadi pengusaha ya akhirnya dengan para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Komitmen berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh, yang harus ditepati. Jadi harus komitmen, apa yang kita rencanakan harus kita laksanakan, komitmen. Responsif terhadap sasaran atau kritik. Respon, cepat tanggap terhadap kritik atau sarannya. Inilah yang orang yang cerdas, orang intelektual, orang yang mampu itu orang yang respon terhadap kritik atau saran. Jadi harus berorientasi manusia, tidak sering bergaul, menceritakan hal yang kita temukan, kemudian ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita diskusikan dan sebagainya, sehingga materi ajar yang diperoleh apapun namanya, sehingga pada ujian kita bisa selesai dengan baik. Kalau dicontohkan ke dunia proses belajar mengajar gitu ya, orientasi hasil kerja, berdiri sifat ingin berprestasi ya. Berorientasi kerja kita kalau dalam sebagai mahasiswa ya ingin mendapatkan nilai UTS UAS yang tinggi gitu, tapi tidak nyontek, betul-betul dengan kemampuan diri sendiri. Ingin berprestasi, kemauan untuk terus maju dan mengembangkan usaha. IQ dan HQ tidak cukup untuk memprediksi keberhasilan, tapi IQ yaitu tingkat ketahanan terhadap hambatan-hambatan yang ditemui harus dipenuhi ya. IQ, HQ dan SQ-nya, adversity vision-nya, tingkat ketahanannya harus betul-betul kuat. Dalam mencapai keberhasilan, ada tipe quitter, ada tipe camper, ada tipe climber. Nah ini kita bisa gambarkan kita itu masuk tipe mana gitu. Kalau tipe quitter itu langsung menyerah, ya itu biasanya tidak berhasil. Jadi urusannya tipe camper, mereka cepat puas dengan apa yang sudah capai, tapi tidak mampu melakukan inovasi lagi gitu. Yang bagus adalah tipe climber, orang yang terus mendaki tangga keberhasilan hingga mencapai puncak tertinggi meskipun momennya mempunyai hambatan atau rintangan. Dan saudara nanti lulus menjadi nilai yang tertinggi, puas, sangat puas dan mendapat ujian load gitu.
sorry, ada orang yang ngajak main aja, maaf, kita lagi belajar gitu. Berorientasi masa depan. Nah ini visinya, jadi harus berorientasi masa depan. Saya katakan 1,5 tahun yang akan datang sudah di depan mata. Saya harus sarjana sekarang. Saya harus menjadi pengusaha sekarang tahun sekian. Itu dari sifat pandangan ke depan, ketajaman persepsi, pemahaman tentang visi dan yang jelas, berorientasi pada prestasi, pengusaha yang sukses selalu mengejar kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Jadi bukan puas pada diri pribadi, puas terhadap pelanggan, puas terhadap dosennya. Saya puas melihat anak didik saya adalah mendapat kumlaut, puas. Kalau pada saat wisuda, kalau saya mendengar orang mahasiswa nilainya menjadi kumlaut, saya terharu gitu, terharu. Jadi memberikan perhatian orang lain, terharu. Dan ini pada masa depan itu harus dievaluasi, setiap langkah-langkahnya evaluasi benar atau tidak gitu, dibandingkan dengan yang lain. Bahwa ada permasalahan itu kan gap yang keberhasilan yang tertunda, artinya ada kesenjangan antara tujuan yang dicapai dengan hal yang jadi hambatan. Ya. Nah ini jadi. Yang terakhir, berani mengambil risiko. Merupakan sifat yang harus dimiliki seorang usaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk apapun, bentuk uang maupun waktu. Jadi harus mengambil risiko. Saudara ingin menjadi sarjana 1,5 tahun yang akan ke depan, walaupun saudara harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, kenapa tidak? Gitu. Tapi baiknya memang harus efisien. Walaupun saya harus punya buku pedoman, saya punya buku tertentu yang harus kita baca dan itu mempunyai nilai yang baik untuk mata pelajaran kita, kenapa tidak? Kita punya perpustakaan sendiri misalnya. Tapi sekarang kan, kalau dulu kan saya harus setiap kali ada buku baru terus dibeli. Nah, sekarang tidak, tinggal buka aja kan. Ada perpustakaan mulai internet itu. Terus kalau dulu saya harus beli. Jadi harus berani ngambil risiko. Gagal, siapa takut? Ada Allah, ada Tuhan, ada Allah. Orang yang menentukan sesuatu harus di Allah ya. Tapi kita harus berusaha maksimal. Kalau kegagalan itu ada, kita harus kembali ke belakang, apa yang kesalahan kita. Kesalahan kita harus kita cari kesalahannya apa. Biasanya untuk mencari kesalahan itu memikirkan hal-hal yang terdahulu, kesalahan itu kadang-kadang malas untuk diselesaikan. Saya kira itu saja mungkin untuk perkenalan dulu ya. Jadi definisi daripada